7 tips bergaul tanpa harus ikut-ikutan gaya hidup. Boros teman, mindset, ibu kaya. Ibu wajib tahu? Sebelum lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe ya. Dan bantu share ke teman-teman lain. Makasih. Yuk langsung lanjut. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Bu, rasanya kok susah banget ya. Zaman sekarang kalau mau kumpul-kumpul cantik tapi dompet tetap aman karena godaan buat pamer itu kencang banget. Kayak angin ribut, fenomena FOMO atau takut ketinggalan tren ini memang lagi merajalela di kalangan emak-emak. Apalagi kalau lihat status teman yang isinya healing terus, atau pamer tas baru yang harganya bisa buat bayar SPP sekolah setahun. Padahal menurut artikel dari Psikologi Populer tentang gaya hidup, memaksakan diri mengikuti standar ekonomi orang lain itu cuma bakal bikin kita stres, lahir batin, dan mengganggu kesehatan mental keluarga. Jadi, video ini penting banget buat ibu yang ingin tetap punya circle pertemanan luas, tapi tetap punya mindset ibu kaya, yang cerdas mengelola aset, bukan cuma pamer gaya. Tips pertama yang paling ampuh adalah ibu harus berani pasang tembok pembatas alias prinsip yang kokoh sebelum melangkah keluar rumah buat arisan atau sekadar ngopi. Contoh nyatanya begini. Kalau teman-teman ngajak makan di restoran yang sekali duduk habis Rp200.000, ibu harus jujur sama kapasitas diri sendiri tanpa rasa gengsi yang membumbung tinggi. Mindset ibu kaya itu fokusnya pada nilai guna, bukan sekadar gengsi semata. Karena orang yang benar-benar kaya biasanya malah lebih perhitungan soal pengeluaran yang sifatnya konsumtif. Jangan sampai kita pulang arisan bawa plastik belanjaan mahal, tapi besoknya bingung mau masak apa. Karena uang belanja sudah ludes buat bayar parkir dan pajak restoran yang selangit itu. Yang kedua adalah ibu perlu punya kalimat sakti buat menolak ajakan yang sekiranya bakal merusak rencana keuangan bulanan tanpa harus merasa jadi orang paling melarat sedunia. Kalau diajak belanja bareng, bilang saja dengan santai, kalau anggaran bulan ini sudah dialokasikan buat investasi emas atau buat biaya kursus anak yang lebih bermanfaat buat masa depan. Ingat Bu, teman yang baik itu bakal menghargai pilihan kita dan tidak akan memaksa kita buat jadi orang lain demi terlihat setara di mata mereka. Lucu kan kalau kita bela-belain beli sepatu mahal yang samaan sama mereka, pas dipakai malah lecet. Karena sebenarnya kita tidak nyaman pakainya, tapi dipaksakan demi validasi semu. Yang ketiga adalah jadilah trendsetter kesederhanaan di dalam lingkungan pergaulan ibu dengan cara membawa bekal atau menyarankan tempat kumpul yang lebih membumi namun tetap estetik. Ibu bisa ajak mereka piknik di taman kota dengan membawa masakan sendiri yang jauh lebih sehat dan tentunya lebih hemat berkali-kali lipat dibanding makan di mall. Contohnya kalau biasanya kumpul di kafe mahal, coba sesekali tawarkan kumpul di rumah secara bergantian dengan konsep botram atau makan bersama beralaskan daun pisang. Suasana yang tercipta malah bakal lebih akrab dan obrolannya bisa lebih dalam daripada cuma sibuk foto-foto makanan yang harganya tidak masuk akal itu. Yang nomor 4 adalah ibu harus paham betul perbedaan antara aset dan liabilitas supaya tidak terjebak dalam perlombaan pamer barang branded yang nilainya bakal turun drastis setiap tahun. Mindset ibu kaya sejati itu lebih bangga kalau punya tabungan yang terus berkembang atau punya ternak ayam di belakang rumah yang bisa menghasilkan telur tiap pagi daripada beli tas mahal yang harganya setara motor tapi cuma buat ditaruh di lemari. Lebih baik uangnya diputar buat modal usaha kecil-kecilan yang bisa dikerjakan dari rumah. Bayangkan betapa kerennya ibu saat teman-teman lain sibuk bayar cicilan barang mewah,
Ibu justru sibuk menghitung keuntungan dari investasi atau bisnis sampingan yang dijalankan. Kelima, kurangi kebiasaan scrolling media sosial kalau sekiranya itu cuma bikin hati ibu jadi panas dan timbul rasa iri yang tidak sehat terhadap pencapaian materi orang lain. Seringkali kita merasa miskin bukan karena kekurangan uang, tapi karena terlalu sering melihat layar ponsel yang isinya orang-orang sedang pamer kemewahan yang belum tentu asli. Fokuslah pada kebahagiaan kecil di rumah seperti melihat tanaman di kebun yang tumbuh subur atau melihat anak-anak makan dengan lahap masakan buatan ibu sendiri. Kebahagiaan yang autentik itu tidak butuh filter kamera atau pengakuan dari orang luar yang bahkan mungkin tidak peduli sama kesejahteraan keluarga kita yang sebenarnya. Keenam, pilihlah circle atau lingkaran pertemanan yang punya frekuensi sama dalam hal pengelolaan keuangan dan punya visi masa depan yang jelas serta positif. Berkumpul dengan sesama ibu yang hobi menabung atau diskusi soal cara mengatur uang dapur bakal jauh lebih memotivasi daripada kumpul sama yang hobinya cuma gibah dan pamer. Contoh logisnya, kalau ibu sering kumpul sama ibu-ibu yang hobi berkebun, ibu pasti tertular buat menanam sayur sendiri yang ujung-ujungnya bikin hemat uang belanja. Lingkungan itu sangat memengaruhi pola pikir kita. Jadi pastikan ibu berada di tempat yang mendukung ibu untuk menjadi versi terbaik tanpa harus jadi boros. Ketujuh, selalu ingat pada tujuan besar keluarga ibu agar setiap kali ada godaan buat ikut-ikutan gaya hidup teman, ibu punya alasan kuat untuk tetap bertahan pada jalur yang benar. Apakah itu untuk dana pendidikan tinggi anak, untuk beli rumah impian, atau untuk persiapan masa tua supaya tidak merepotkan siapa-siapa nantinya. Saat teman-teman sibuk gonta-ganti gawai terbaru, ibu bisa tersenyum simpul karena tahu bahwa saldo di rekening ibu terus bertambah demi kenyamanan jangka panjang. Pengendalian diri adalah kunci utama dari mindset ibu kaya yang sesungguhnya karena kekayaan itu diukur dari apa yang kita simpan, bukan apa yang kita pamerkan. Intinya dari semua ini adalah kembali pada keberanian kita untuk jujur pada diri sendiri dan tetap percaya diri meskipun tidak mengikuti standar kemewahan yang ada di sekitar. Menjadi ibu yang cerdas secara finansial memang butuh perjuangan buat melawan ego. Apalagi kalau sudah urusan pergaulan emak-emak yang penuh drama dan persaingan terselubung. Tapi percayalah, ketenangan pikiran karena tidak punya utang demi gaya hidup itu jauh lebih nikmat daripada pujian sesaat yang didapat dari barang-barang yang kita paksakan beli. Mari kita mulai berbenah dan fokus membangun aset agar kita benar-benar menjadi ibu yang kaya hati, kaya harta, dan kaya manfaat buat keluarga tersayang. Kita harus sadar bahwa hidup ini bukan panggung sandiwara untuk memuaskan mata penonton yang bahkan tidak ikut memikirkan cicilan kita di akhir bulan nanti. Tetap semangat buat ibu semua dalam mengelola keuangan keluarga dengan bijak, karena masa depan yang cerah hanya milik mereka yang mampu mengendalikan keinginannya di masa sekarang. Optimis saja bahwa dengan gaya hidup yang sederhana namun berkelas, kita sedang menyiapkan pondasi yang sangat kokoh untuk kesejahteraan anak cucu kita kelak. Ayo kita terus belajar jadi pribadi yang lebih baik lagi dan tunjukkan bahwa kualitas diri kita tidak ditentukan oleh harga tas atau sepatu yang kita pakai sehari-hari. Bagaimana menurut ibu? Apakah ada pengalaman serupa saat harus menghadapi teman yang gayanya selangit tapi sebenarnya bikin kita risih atau malah ingin ikut-ikutan juga? Jangan lupa buat terus berbagi cerita dan tips bermanfaat lainnya di kolom komentar supaya kita semua bisa saling menguatkan dalam perjalanan menuju finansial yang merdeka. Terima kasih banyak sudah menyimak obrolan santai kita kali ini dan semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi penyemangat buat ibu semua di rumah. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya dan tetaplah menjadi ibu cerdas yang selalu mengutamakan masa depan keluarga di atas segalanya. Terima kasih
Dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Di cerita serta episode yang lebih menarik, pokoknya tetap semangat ya Bu.